Bayangin deh, gimana caranya membangun sebuah sistem ekonomi untuk sebuah kekaisaran yang baru lahir. Dari nol, hari ini kita bakal bongkar salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah yang dirancang lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, ini dia tantangan super besar yang dihadapi oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab, di abad ke-7. Yuk, kita lihat gimana dia menjawab tantangan yang, wah, luar biasa ini. Jadi, waktu Umar mulai memimpin di tahun 634 Masehi, negara yang dia warisi itu lagi ekspansi gila-gilaan. Kondisi ini menciptakan sebuah krisis administrasi yang benar-benar mendasar. Cuma dalam 10 tahun, bayangin ya, negara Islam menyerap wilayah-wilayah peradaban kuno kayak Suriah, Persia, dan Mesir. Dan barengan sama wilayah itu, datang juga kekayaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Plus, populasi yang macem-macem banget. Pertumbuhan secepat ini kan bikin mereka ada di persimpangan jalan yang krusial banget. Gimana caranya ngatur wilayah baru, gimana ngelola kekayaan yang melimpah ruah, dan yang paling penting, gimana nyejahterain semua orang tanpa negaranya jadi kacau balau. Sistem yang lama udah jelas nggak cukup lagi. Nah, solusinya ternyata datang dari satu momen kunci, sebuah pengiriman uang dalam jumlah yang masif banget, yang akhirnya memicu revolusi total dalam cara berpikir ekonomi waktu itu. Angkanya 500.000 dirham. Sebanyak itulah pendapatan pajak yang datang dari Provinsi Bahrain. Jumlahnya ini gede banget, sampai-sampai kalau cuma dibagi-bagiin gitu aja, ya bakal habis dalam sekejap tanpa ada manfaat jangka panjang buat negara. Oke, jadi setelah diskusi dengan para penasihatnya, Umar membuat sebuah keputusan yang visioner banget. Daripada duitnya dihambur-hamburkan, lebih baik negara bikin satu lembaga pusat untuk mengelola keuangan. Ini demi masa depan, bukan cuma buat hari ini. Dan lembaga ini dinamai Baitul Mal atau Rumah Harta. Nah, ini konsep yang revolusioner banget pada masanya. Bisa dibilang, inilah cikal bakal sistem keuangan negara modern yang kita kenal sekarang. Oke, kas negara udah ada. Terus gimana cara ngisinya secara rutin dan yang penting adil? Nah, pemerintahan Umar punya jawabannya. Sumber pendapatan yang sistematis dan terstruktur. Nah, yang keren banget dari sini adalah bagaimana sistem pendapatannya itu macam-macam atau terdiversifikasi. Ada pajak yang beda untuk tujuan dan kelompok masyarakat yang beda yang memastikan pemasukan negara itu nggak cuma stabil tapi juga luas basisnya. Dan ini bukan sistem yang kaku loh, justru sangat pragmatis. Umar menyesuaikan tarif pajak untuk menstimulasi ekonomi, contohnya seperti menurunkan bea masuk untuk mendorong impor makanan ke kota-kota. Ini bukti kalau kebijakan ekonominya benar-benar dibuat untuk melayani kebutuhan nyata masyarakat. Nah, ini dia poin yang paling penting. Kekayaan negara ini bukan buat ditumpuk sama para elit, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk disalurkan lagi ke masyarakat secara sistematis, lewat departemen-departemen pemerintah yang baru, yang waktu itu disebut Diwan. Jadi Umar membentuk departemen negara yang resmi buat mastiin duitnya itu lari ke pos-pos yang paling butuh. Mulai dari militer, peradilan, pendidikan, sampai, dan dengerin ini, sistem jaminan sosial pertama di dunia yang dikelola negara. Konsep yang jauh banget melampaui zamannya. Dan ada satu cerita yang nunjukin banget prinsip intinya. Jadi, waktu lagi jalan, Umar ketemu seorang warga Kristen yang sakit. Tanpa pikir panjang, dia langsung perintahkan supaya orang itu dikasih tunjangan dari kas negara dan dapat jatah makanan rutin. Ini bukti nyata kalau jaring pengamanan sosialnya itu buat semua warga tanpa pandang bulu. Tapi, kan sistem sebagus apapun nggak bakal jalan tanpa alat yang pas. Nah, buat mastiin semuanya lancar, Umar juga ngenalin inovasi-inovasi penting di bidang administrasi dan moneter. Dulu kan koinnya macam-macam. Ada dari Persia, Romawi, beratnya beda-beda. Bikin pusing kan? Nah, untuk mengatasi ini, dia menstandarisasi berat koin dirham perak. Ini langkah yang penting banget buat menstabilkan ekonomi dan mastiin perdagangan berjalan adil. Bahkan, dia ngenalin sistem surat perintah bayar. Ini pada dasarnya adalah nenek moyangnya cek yang kita pakai sekarang. Inovasi yang keren banget buat mempermudah transaksi gede-gedean, jadi orang nggak perlu lagi bawa-bawa uang tunai atau barang sekarung kemana-mana. Dan semua detail-detail luar biasa ini bisa kita ketahui ya berkat para sejarawan. Mereka meneliti sumber-sumber akademis kayak yang Anda lihat ini. Mereka benar-benar menganalisis teks-teks kuno dengan teliti untuk ngebangun lagi gambaran gimana sistem ini dulu bekerja. Jadi pertanyaannya,
Apa sih warisan abadi dari revolusi ekonomi di abad ke-7 ini? Sistem ini, kalau kita lihat, dibangun di atas prinsip-prinsip yang modern banget. Ada keadilan sosial, akuntabilitas, pragmatisme, dan administrasi yang sistematis. Prinsip-prinsip ini bukan cuma maju pada masanya, tapi relevansinya masih kerasa banget sampai sekarang. Ini adalah sebuah sistem yang berhasil menggabungkan kebijakan fiskal dengan tujuan sosial dan moral yang kuat. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari model ekonomi yang usianya sudah 1.400 tahun ini untuk dunia kita sekarang? Terima kasih sudah menyimak.